Nah, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu coba perhatikan ada bangunan masjid ya, masjid yang sebelah kanan kita. Ada masjid warna kuning, warna hijau, ada lihat? Nah, ini adalah masjidnya Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak dulunya yang berkulit hitam, yang sudah dimerdekakan oleh Allah, dimerdekakan oleh Nabi Rasul, dan alhamdulillah beliau diberi Allah kelebihan mempunyai suara yang merdu, dan beliaulah yang senantiasa mengumandangkan azan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Walaupun begitu, beliau adalah salah satu penghuni surga semasa hidupnya. Bilal semasa hidup, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendengar suara terompanya Bilal, ya. Rasul mengetahuinya melalui mimpi. Sungguh engkau berbahagia wahai Bilal, terompamu saat ini sudah ada, atau selokmu sudah ada di dalam surga. Aku mendengarnya langsung melalui mimpi, kata Rasul. Ya alhamdulillah ya, Allah sudah masukkan Bilal ke dalam surga, walaupun masa hidupnya sebelum dia meninggal dunia baru selopnya aja. Nah, kalau awak apanya yang masuk? Jadi itulah dia Bapak dan Ibu, Allah tidak memandang pilih bulu. Walaupun Bilal ini adalah seorang budak yang berkulit hitam, ya, hitam pekat, yang rambutnya, kalau Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana bentuk Bilal, coba cari di sini, ada orang Nigeria namanya, asal negara Nigeria, yang kulitnya hitam dan rambutnya itu keriting kecil gitu ya. Kalau dikasih air rambutnya nggak basah. Pernah lihat orang itu? Ya itulah dipakai banyak. Pernah Bapak Ibu lihat? Lihat? Enggak ya? Coba perhatikan di masjid. Di masjid ini insya Allah di Jamawi itu banyak ya. Insya Allah di Mekah juga banyak. Nah, itulah dia Bapak dan Ibu, cerita sekilas tentang riwayat Bilal bin Rabah. Sampai juga dulunya Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, Bilal kembali lagi ke kampung halamannya karena saking sedihnya tak tahan berpisah dengan Rasulullah. Tapi akhirnya Bilal beberapa tahun kemudian Bilal kembali lagi ke Madinah ini karena saking rindunya dengan Rasul. Bilal dimimpi oleh Rasul, wahai Bilal, sungguh teganya lah engkau meninggalkan aku di Madinah ini, kata Rasul melalui mimpi. Bilal kembali lagi kemari, ya, berziarah ke makam Rasul, ya kan? Dan sekaligus cucunya Rasul meminta agar Bilal mau selamanya tinggal di Madinah ini dan melanjutkan pekerjaannya seperti yang dulu, yaitu mengumandangkan azan, memanggil orang untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Nah Bapak dan Ibu, beberapa saat ke depan, nah ini dia Masjid Bilal ya, yang sebelah kiri kita ini. Nah selanjutnya kita akan berjalan menuju Masjid Quba, di mana Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dulu dibangun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, karena nggak tahan lagi ya tekanan dan ancaman dari penduduk kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW hijrah
dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan masjid yang begitu sesampainya Rasulullah ke Madinah ini, yang pertama beliau kerjakan adalah membangun masjid. Kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, yang pertama dicari atau dibangun adalah rumah. Jadi kita beda ya. Kita beda dengan Rasul. Kalau Rasul yang pertama dibangun atau dicari adalah masjid. Tapi kalau kita rumah dulu ya, takut tidak ada tempat tinggal. Aku mau tidur di mana gitu. Nah, itulah bedanya kita dengan Rasul. Nah, kalau Rasul dia tidur di mana aja pun jadi, ya, dan dia adalah kekasihnya Allah. Nah, kalau kita kan tidak seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu Duyufur Rahman wa Duyufur Rasul, setelah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, kemudian beliau senantiasa melaksanakan sholat sunat 2 rakaat atau sholat di Masjid Kuba tersebut. Setelah dibangun Masjid Nabawi, ya, Rasul bangun Masjid Nabawi, kemudian oleh penduduk Madinah ini merasa cemburu, ya, ada kecemburuan sosial dengan penduduk yang ada di kota Makkah. Mereka berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, betapa enaknya lah orang-orang yang ada di sekitar Makkah. Mereka bisa senantiasa melaksanakan umrah untuk menghapus dosa yang telah mereka perbuat. Nah, sementara kami ya Rasul di Madinah ini tidak bisa seperti mereka. Untuk ke sana itu butuh waktu 3 bulan lamanya, ya, karena nggak ada bis, dulu naik unta. Untanya jalannya lama, jadi lebih kurang mereka kalau ke Makkah itu sekitar 3 bulan lamanya. Jadi dengan kecemburuan daripada penduduk Madinah, Rasul katakan, kalau kamu mau berumroh atau mendapat pahala umroh, maka beruduklah kamu dari rumahmu atau dari hotelmu, datang kamu ke masjidku ini, kata Rasul, kamu laksanakan sholat sunat 2 rakaat di masjidku ini, samalah dengan pahalanya melaksanakan 1 kali umrah. Tidur, ya Allah. Hah? Oh, ada dengar sedikit ya. Baik, kalau memang betul didengar, aku tanya, apa, bagaimana kata ceritanya kenapa kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba? Pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Kenapa demikian? Nah, jauhnya perjalanan ke Mekah jauh. Karena memang itulah pahalanya. Berarti sambil apa namanya, tidur. Kalau kami bilang alat kitaan marmarga kan, bodong-bodong di mana? Tidur ayam, gitu kan. Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau memang tidur itu termasuk salah satu ibadah. Ya, tapi ada dulu cerita seorang ustadz. Ustadz ini lagi ceramah, kebetulan ada jamaahnya itu ada namanya si Wahab. Ya, ada nama si Wahab ini nggak ada ya? Nah, kebetulan nama jemaahnya itu si Wahab. Ustadz cerita ceramah, sampaikan tausiahnya kepada jemaah yang lain. Tiba-tiba si Wahab ini tertidur. Nah, tertidur, biasalah tidur di masjid kan, sambil dia ke bawah gitu kan. Nah, sekali dia sadar, kemudian Ustadz ini memperhatikan. Pas kebetulan Ustadz ini membacakan sepotong ayat, Innaka antal wahhab.
kata Ustaz itu. Karena merdunya juga suara Ustaz itu membacakan ayat itu, maka si Wahab sambil tidur ayam, perasaan dia Ustaz tuh bilang, ini bantal Wahab, bertambah lolap si Wahab kan tidur tuh. Jadi ya Cerita. jadi si Wahab itu pun makin lolap, tak tahu lagi dia apa yang Ceritaan yang disampaikan oleh Ustaz ya. Jadi mohon maaf sama Bapak dan Ibu, ini ziarah ya, kita ziarah artinya berkunjung. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidur nanti nggak tahu ini tempatnya apa, jadi ini di mana ya. Kebetulan yang ditanyanya itu pun kurang paham, aku pun tak tahu katanya. Jadi samalah kan gitu. Aku minta tolong dulu kan berziarah ini jangan tidur, nanti tak tahu sejarah Rasul, bagaimana sunnah Rasul kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu, coba perhatikan masjid yang sebelah kiri kita ini, sudah lihat? Nah, inilah dia namanya Masjid Kuba. Ya. Masjid Kuba ini masjid yang pertama dibangun oleh Rasul. Jadi Bapak dan Ibu, dengarkan ini baik-baik. Yang nanti yang tidak batal wudunya, nanti boleh langsung ya sholat sunat 2 rakaat ke Masjid Kuba. Jangan lama-lama. Sampai di masjid langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sambung pakai sholat duha 2 rakaat. Setelah itu langsung Bapak dan Ibu kembali lagi di mana titik kumpul kita, supaya kita segera untuk naik di dalam bis ini untuk lanjutkan perjalanan. Yang sudah batal wudhunya silahkan berwudhu kembali ya, nanti kita kasih tahu arahkan kemana tempatnya. Nah, yang penting jangan lama-lama, jangan pala panjang-panjang kali doanya ya. Jadi doakan keluarga kita, doanya yang baik-baik kan gitu. Doakan orang-orang yang tak suka sama kita, doakan yang baik supaya Allah tunjukin hatinya ya. Bisa ya? Ada doa yang paling singkat, aku dulu dapat dari kawan. Mau tahu doanya? Ya Allah, Engkau tahu apa yang ku mau. Udah? Cocok? Iya, singkat padat. Allah tuh mana mungkin Allah tak tahu apa yang kau mau. Jadi ingatkan kembali, ya Allah, Engkau tahu apa yang ku mau. Semualah itu mencakup semua. Ada jiran tetangga yang mau pesan doa sama Bapak dan Ibu? Ada. Tolong nanti doakan aku ini yo. Doakan aku ini yo. Ingat Ibu itu. Ingat ya. Luar biasa kalau gitu. Aku tak ingat itu. Itu macam mana kalau tak awak lupa menyampaikannya? Allah, adalah 2 orang lagi belum kudoakan. Berarti kita tidak amanah. Jadi doanya itu gampang. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengasih Penyayang, Engkau Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Begitu banyak ya Allah orang-orang titip doa kepadamu, namun aku tak ingat apa doanya ya Allah. Maka dari itu ya Allah, aku serahkan kepadamu. Perkenankan hajat mereka ya Allah yang menitip doa dengan aku. Amin. Selesai. Toh semua dapat kan? Dan kita nggak ingat. Kalau nggak lihat buku dulu lah, udah dicatat. Itulah 1 jam nggak selesai itu betul. Rusak program kita. Apanya?